pernah co-living Ya, berapa lama? 2 tahun. Menurut lo nyaman nggak? Nyaman aja. Kayak kalau anak zaman sekarang gue perhatiin justru lebih gila soal yang kayak gini-gini loh. Iya ya. Yang aplikasi Zenly yang udah ditutup gitu kan. Terus Find My iPhone segala macam biar tahu letak dia ada di mana. Itu banyak terjadi loh, dan menurut gue tuh salah satu hubungan yang gak sehat ya. Betul. Karena lu membiarkan diri lu tuh untuk diintervensi sama orang pun sebaliknya gitu kan. Gue percaya bahwa itu bukan cinta sih, itu menguasai sih. Hai, welcome back to All Out. Gue Olin. Dan gue Jeremy Thomas. Gila, seneng banget loh saya sebagai Jeremy Thomas diundang ke studio ini. Ini studio yang sangat mewah ya. Iya betul. Mewah sekali loh. Ya ini baru pertama. Itu gunung kelihatan. Gak ada, itu green screen semua. Ini baru pertama kali juga ketemu sama Olin. Tadi kita ngobrol sebentar ya Lin ya. Iya, dan diundang. Gue berasa udah akrab gitu. Iya, gue emang orangnya supel, sering mengakrabkan diri sama orang. Oh gitu. Ramah pokoknya gue. Iya, suka kelihatan banget dengan sih. ramah gitu ya. Biasanya kalau yang ramah-ramah gini tuh suka bikin orang pengen co-living. Betul. Karena kenyamanan nomor 1 ya. Nyaman tuh nomor 1. Dan biasanya kalau udah nyaman, mereka tuh akan deal-dealannya tuh akan cepat ya. Deal-dealannya akan cepat. Jadinya menuju ke co-living yang tadi lu bilang tuh akan semakin mudah. Oh gitu. Iya. Jadi lu setuju? Kalau setuju apa enggaknya? Gue nggak mau ngomong kumpul kebo ya. Kasihan kebo disalahin. Co-living. Tinggal bareng lah. Nah, gue nggak mau membahas dari segi moral dan segala macam ya. Karena lu nggak punya moral. Bukan. Gue lagi belajar akan hal itu sebenarnya. Nggak, karena itu terlalu banyak sekatnya menurut gue. Dan terlalu banyak pertanggungjawabannya kalau kita ngomongin moral, gitu. Karena gue sadar gue bukan orang yang moralis, tapi gue akan ngomong soal dari segi kacamata gue lah ya, pun dari kacamata lu nih. Gue nggak pernah melakukan yang namanya tinggal bareng. Check in sering tapi. Enggak lah, di rumah gue. Enggak, tapi tinggal bareng menurut gue banyak plus minusnya tahu. Iya, banyak plusnya lebih. Enggak, gue melihat itu sebagai takutnya akan banyak hal-hal yang terintervensi diri kita dari pasangan kita. Makanya gue menolak untuk tinggal bareng sejauh ini. Mungkin gak karena lo lebih mementingkan privacy? Nah, lo membutuhkan privacy tersebut? Gue bilang sama pacar gue, one day kita menikah nih ya. Gue butuh satu tempat yang gak boleh lu masukin. Satu ruangan. Jadi gue orangnya tuh sangat-sangat ini, sangat-sangat egois. Bukan, sangat-sangat introvert. Jadi, masa? Iya, jadi Tapi tayang di mana-mana ya? Kalau introvert itu kan ini ya recharge, masalah recharge. Okay. Gue butuh recharge-nya sendiri. Kalau extrovert kan ketika lu capek, lu recharge lu adalah dengan party gitu ya, atau dengan ketemu banyak teman. Kalau introvert tuh lu butuh main PS sendiri, ngobrol sama anjing, itu cukup. Setuju. Dan nggak mau ketemu manusia. Nah itu gue. Makanya gue ketika emang tinggal bareng ataupun menikah, gue butuh satu ruangan yang nggak boleh lu masukin. Jadi kalau kabur gue ke situ. Dan lu tahu nyari gue di mana. Kalau itu sih gitu. Gue setuju. Ya. Karena gue juga sisi introvertnya cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Ya. Jadi gue walaupun gue pernah co-living. Ya. Berapa lama? 2 tahun. Menurut lu nyaman nggak? Nyaman aja. Apa nyamannya? Nyamannya mungkin karena gue melakukannya dengan orang yang dewasa. Oke, sebelum kita masuk ke tahap apa keuntungan dan kekurangan dari co-living, kita ngomongin alasan kenapa orang co-living. Biasanya kenapa sih? Pengen sering ketemu gitu. Dulu iya kayaknya. Dulu tuh sebenarnya karena gue tuh lahir besar di Bandung. Yeah. Terus ke Jakarta dan menemukan ketika kita berada di satu atap itu lebih mudah untuk ketemu karena kita sibuk kerja masing-masing, pulang di tempat yang sama gitu. Oke. Sharing bills. Iya, itu bisa. Dan lo orangnya butuh affection berarti ya dari pasangan ya? Oh, lo lagi mempelajari gue? Enggak. Gue lagi mempelajari orang yang setuju banget dengan konsep co-living gitu. Biasanya orang kenapa sih? Karena butuh skinshipnya kah? Karena butuh yang harus ketemu. Yang penting gue lihat muka lu, meskipun kita nggak ngobrol, tapi gue ngeliat lu di depan gue, ya udah cukup. Tapi ini lucu, kayaknya itu ada hubungannya dengan introvertnya gue juga gitu. Ya. Gue adalah orang yang milih banget dalam
berteman gitu. Jadi kalau misalnya gue cocok sama satu orang, Ya. itu berarti dia sahabat gue, temen gue, dan gue nyaman deket terus sama dia gitu. So it's not only about sex. Ya. Itu juga tentang apa ya? Enak aja ada temen sharing dalam segala hal. Ngobrol. Iya, Ya. betul. Dan itu udah lu lakuin selama 2 tahun. Akhirnya menikah dengan orang itu sih. Akhirnya Walaupun menikah dengan orang sekarang itu. udahan, but that's not the case ya. Bukan, nggak ada hubungannya dengan Dengan co-living itu. tersebut. Ya. Oke, jadi bisa dibilang adalah co-living itu sebagai menikah. To be honest, pada saat itu gue nggak ngerasa itu sebagai sebuah latihan gitu ya. Gladi resik nikah gitu ya. Ya enggak, karena gue juga sebenarnya nggak salah kan gue ngomong. Karena gue nggak yakin bakalan mau nikah sama dia juga. Oh enggak, ya itu wajar. Iya. Wajar banget. Iya kan, Iya, gitu. Gue iya. nggak yakin gitu. Tapi pada akhirnya ketika kita ngerasain kita coba co-living, justru banyak bagusnya karena ternyata kita cocok ya, ternyata asik ya, ternyata kita bisa serius gitu. Ada masalah dengan privasi nggak di situ? Enggak, karena gue adalah orang yang bisa mencari ketenangan gue sendiri. Dia pun begitu. lu sama-sama ini nggak sih orang tipikal pasangan yang lihat handphone satu sama lain? Enggak. Nggak, Kita itu punya bagus. kita punya rules bahkan dulu. Kalau misalnya ya. ada momen ya, kalau misalnya kita lagi dating atau lagi lagi berdua nonton pas segala macem, no cell phones kecuali kerjaan ya, atau liburan gitu. Misalnya nggak boleh pakai handphone. Tapi kita orang yang sangat menghargai kerjaan masing-masing. Nggak, misalnya dia ngeliat handphone lu nggak? Lihat dong handphone kamu gitu. Pernah nggak? Lihat Pernah WhatsApp? sih, gue nggak tahu ya. Ini salah. Kayak kesannya gue tua banget. Tapi pada saat itu gue nggak tahu, kayak anak-anak zaman sekarang nih gitu ya, Gen Z nih ya gitu ya. Kayaknya mereka tuh sangat problem dengan handphone. Kalau gue tuh dulu nggak ada tuh di lock. Jadi kita nggak pernah ngecek, tapi kita nggak pernah ada, even ada telepon aja kayak ada telepon dia di toilet, beb angkat dong gitu. Oke. Kayak kalau anak zaman sekarang gue perhatiin justru lebih gila soal yang kayak gini-gini loh. Iya ya. Yang aplikasi Zenly yang udah ditutup gitu kan. Terus find my iPhone segala macam biar tahu letak dia ada di mana. Itu banyak terjadi loh, dan menurut gue tuh salah satu hubungan yang gak sehat ya. Betul. Karena lu membiarkan diri lu tuh untuk diintervensi sama orang pun sebaliknya gitu kan. Gue percaya bahwa itu bukan cinta sih, itu menguasai sih. Asik. Iya. Iya sih, benar-benar. Iya, dan gue setuju banget ketika lu co-living atau menikah memang harus ada rules soal privacy ini. Gitu, biar masing-masing masih merasa menjadi manusia. Gitu. Nah, alasan lu ketika menyudahi Ini kayak gue yang di interview ya? enggak. gue lagi pengen tahu alasan-alasan orang tuh untuk co-living Lu gitu. harus coba. Gue lebih setuju orang sering nginep tahu dibanding co-living. Itulah. Nih, kalau orang kayak gini. Kalau orang sering nginep, cewek gue sering nginep di tempat gue atau gue nginep di tempat cewek gue. Gue masih merasakan itu adalah rumahnya, tempatnya. Jadi gue harus behave meskipun gue pacarnya. Aha. Pun sebaliknya gitu. Nah, kalau co-living, lu akan punya masing-masing nih kayak merasa bahwa ini punya kita gitu. Karena ini bukan menikah, jadi cuma co-living gitu kan. Nah, menurut gue ketika lu sudah merasakan harta yang sama, rumah yang sama, tapi tanpa konsep menikah, menurut gue kayak ini belum saatnya. Gue lebih suka dengan konsep yang sering nginep. Nah, itu gak apa-apa tuh. Karena gue masih merasa kayak ini rumah gue, itu rumah dia, jadi gue harus menghormati gue sebagai tamu di sini gitu. Dan gue tetap menghargai privasi dia gitu. Jadi gue takutnya takutnya melanggar hal-hal yang harusnya tuh tidak boleh dilakukan. Iya, bahkan sama cewek gue sampai sekarang gue pacaran udah 3 tahun deh. Gue mau ngambil barang di tasnya pun gue izin. Gitu. Tolong ambil itu dong. Nggak apa-apa nih ya, aku ngambil di tasmu gitu kan. Nggak apa-apa. Enggak, yang aku mau ambil ya gitu. Aduh, enggak gini. ya. Kamu milih tas atau tirai nomor 2? Kayak kuis. Iya. Gue masih kayak gitu. Jadi gue sangat menghormati tuh areanya orang. Tapi gue masih penasaran sama orang-orang kayak lu yang suka banget, setuju lah ya, bukan suka banget, setuju dengan konsep co-living. Karena gue belum pernah, jujur. Ya, gue gak akan bilang co-living itu cocok buat semua orang. Ya. Karena pastinya gak cocok buat yang masih berpikiran childish ya gitu. Oke, Kalau lo gak bisa co-living ya ini cocoknya adalah yang pertama kita harus dewasa.
Harus dewasa. Harus dewasa. Iya. Dewasa dalam artian adalah yang tadi ya, menghormati hak satu sama lain. Sudah bekerja. Sudah bekerja. Wah, ini penting banget sih anjing, ini penting banget nih. Iya kan? Penting banget nih karena gini banyak banget ya. Banyak banget kasus di mana salah satunya nggak kerja, malah justru ngerecokin pasangannya. Betul. Nah, jangan. Nah, kecuali emang dari pertama nih passionnya orang adalah sebagai ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga. Itu beda kasus. Beda Passion kasus. anjir. Bener. Ini banyak terjadi. Iya. Nggak kok, gue fine aja. Passion gue emang jadi ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga ya nggak apa-apa. Tapi ketika emang dua-duanya terbiasa kerja dan salah satu nggak kerja, itu seringkali terjadi gesekan tuh. Iya. Betul. Lu dulu kerja waktu itu? Kerja. Oke. Jadi ada momennya dia depends on me, ada memang pasti kan namanya orang hidup pasti up and down ya. Pada saat itu juga begitu. Tapi to be honest, even akhirnya kita menikah tuh bukan karena keinginan kita awalnya. Karena orang tua. Orang tua lu gitu? Oh, lu orang tua dia malah. Kegap? Enggak. Kayak mau sampai kapan? Itu nyokap bokap lu berdua udah tahu kalau lu tinggal bareng? Udah. Wah, hebat. Yes, exactly. So this is not for everyone. Co-living itu bukan buat semua. Jadi kalau lo mau co-living, make sure itu nggak bakalan jadi masalah. Ya, Pak. Orang tua harus tahu ya dan setuju ya. Gue setuju. Orang tua harus tahu karena orang tua dia tahu, orang tua gue juga tahu gitu. Jadi ya emang itulah kesannya American style gitu ya. Tapi memang jangan deh kalau lo belum kerja, orang tua lo nggak tahu rahasia-rahasiaan, ya jangan. Iya. Tapi menurut gue nih ya, orang-orang yang nggak setuju, salah satu kumpulan orang-orang yang gak setuju dengan kumpul kebo ini, karena orang-orang yang eksklusif ini, mereka gak butuh satu rumah buat berzinah. Tapi? Karena kan pikirannya kumpul kebo itu berzinah mulu, selangkangan mulu Padahal pikirnya. Padahal mah enggak gitu. selangkangan, bisa Kenapa? mulut doang. Exactly. Ya biasanya ngobrol. Orang-orang tuh ya, kadang-kadang nih gue nggak, ini misalnya mungkin gue nggak bilang iya, gue nggak tahu. Mungkin yang bikin ini karena orang-orang yang membuat undang-undang ini bisa berzinah, bisa selingkuh tanpa harus co-living. Mereka beli aja apartemen, sewa aja rumah. Ani-ani gitu maksudnya. Gituan emang nggak perlu co-living. Makanya mereka ya udah nggak usah itu kumpul kebo tuh nggak boleh katanya. Soalnya mereka gampang aja nggak perlu kumpul kebo. Sedangkan orang yang kumpul kebo gitu, gue sebel banget sebutannya kumpul kebo gitu ya. Tunggu, definisi kumpul kebo tuh bagi mereka yang membuat peraturan tuh apa sih? Tinggal di rumah dengan waktu yang lama gitu? Gue nggak tahu, gue tahu kumpul kebo tuh pas Idul Adha aja. Oh itu ya banyak kumpul kebo ya. Ada sapi limosin. Iya kan? Kalau yang orang kaya sapi limosin sih. Kasian kebo kan salahin mulu ya. Iya, ya. makanya kebo tuh nggak salah sih. Ini bener nih. Iya, tapi maksud gue apa sih definisi kumpul kebo bagi, kan kita tahu lah ya ada peraturan di mana kayak kalau ketahuan kumpul kebo akan kena pidana kan. Nah, definisi kumpul kebo bagi mereka tuh apa? Apakah kalau misalnya cuma 2 jam doang di tempat yang sama itu termasuk kumpul kebo? Atau dia tinggal bareng selama minimal kurun waktu tertentu baru dibilang kumpul kebo gitu? Nih gue sebelum kita ke situ gue mau nanya dulu sama lo. Kalau nggak begitu setuju dengan, lo setuju apa enggak sih? Gue biasa ya, tapi gue nggak pernah melakukan hal itu. Oke, fine. Tapi lo setuju nggak ada undang-undangnya? Gue undang-undang yang terlalu mementingkan yang nggak penting ya, nggak setuju gue. Jadi ini nggak penting ya? Menurut gue ini ranah pribadi sih, yang harusnya ya biarkan mereka yang bertanggung jawab gitu, bukan institusi yang bertanggung jawab gitu. Tapi biarkan mereka 2 orang yang sudah dewasa dan tanpa sadar dan konsensual melakukan hal itu, itulah mereka yang menentukan gitu. Betul. Iya. Subjektif sekali ya gitu. Iya, ya makanya. Kan? Cara lu memandang norma itu kan lain-lain. Lain-lain dan subjektif juga sebenarnya. Betul. Nah ini juga nih, ini subjektif juga. Misalnya lu ketahuan kumpul kebo gitu. Misalnya, taruh apa ya, lu pacaran nih ya sama orang. Terus orang ini misalnya gue contohin gue lah ya. Cewek gue misalnya, gue ada meeting nih di sini di dekat rumah lo jam 4. Cuma gue habis meeting jam 8 ke jam 10, udah meeting nih jam 10 ke jam 4, gue gak mau ngapain, boleh gak sih di rumah lo dulu? Main tuh, terus digerebek, you under arrest gitu misalnya. Terus tiba-tiba apakah itu terjadi? Kan itu kan kayak cuma main doang. Betul. Iya. Karena seringkali memang betul sih, kayaknya kalau digerebek itu memang harus di satu ruangan, tapi belum tentu mereka co-living. Jadi memang pasalnya beda. Nah ini menurut lu gimana? Ini karet banget kan? Iya karet banget.
Lu bisa dituduh, orang pengen ngejatuhin lu tuh gampang banget cuy. Iya betul. Cari aja orang yang tiba-tiba datang ke rumah lu gitu dengan alasan tertentu ya. Kayak misalnya, Lin gue ke tempat lu ya, gue mau ganti ubin kamar mandi lu, nggak tahu gue lagi pengen nukang aja gitu kan. Iya iya iya. Tiba-tiba oh nggak apa-apa dengan senang hati. Iya. Iya, terus Terus tiba-tiba datang digerebek, kalian ngapain iya segala benar. macem. Terus kan sekarang banyak banget kos-kosan Iya, yang co-living. Co-living iya ya yang, Cove gitu ya, gue iya lupa iya lah iya mereknya iya. apa aja gitu. Terus siapa tahu kan karena tidak ada batasan pria dan wanita, akhirnya mereka cinlok. Betul dan ya nggak salah juga kalau cinlok. Iya. Gimana tuh? Terus main ke kosannya gitu kan. Heeh. Terus misalnya main PS deh. Misalnya si cewek demen banget sama Edo Gordo dari Tekken. Saya jagoannya Edo Gordo. Wah Iya kalau saya iya Paul, iya ayo iya. kita ngadu lagi main PS. Digerebek, brak, you under arrest. Nggak pas aja main PS doang. Itu tetap aja lu pas satu ruangan. Nah katanya harus ada pengaduan juga dari keluarga kan. Betul. Nah ini juga karet juga nih. Kalau keluarga lo co-living bakal masalah nggak? Kalau gue bisa mastikan Atau udah nggak peduli lagi aja malu? enggak, kultur timur tuh masih ada lah. Masih Oh ada gitu. banget. Cuma balik lagi, semua tuh itu serba bahasa ya. Bagaimana kita menyampaikan. Gue tuh selalu bilang sama orang-orang bahwa keluarga adalah peperangan yang gak harus kita menangkan. Karena buat apa lu menang debat sama nyokap bokap lu? Lu Ujung-ujungnya anak dia baik tetap ya? orang tua lu. Ya, ya, Gitu. ya, ya, ya. Yang ada adalah gimana cara kita menyampaikannya ke mereka. Gitu. Apa maksud kita? Itu paling penting. Gak usah main menang-menangan menurut gue itu. Aduh itu Iyalah. nggak ini banget deh, nggak bakal works banget. Tapi yang jadi poin di sini adalah ketika memang lu berani untuk bilang ke orang tua lu, berarti kan lu yakin dulu sama pilihan lu dulu nih, Iya dong. sebelum lu bilang kan. Betul. Iya. Nah inilah proses yang menurut gue tuh harus lebih difokusin sih dibandingkan kayak kalau digerebek gimana, kalau ini gimana, enggak, jangan mikir situ dulu. Lu yakin Nah. dulu aja, yakin apa yang lu pilih, yakin apa yang lu perbuat. Ketika lu belum yakin dan lu belum bisa bertanggung jawab, mendingan jangan lakuin itu. Jangan co-living, udah pacaran biasa aja. Oh gitu. Wise sekali ya. Bukan wise cuy, ini realita yang terjadi di negeri ini. Oke. Iya. Dan menurut gue tuh kadang-kadang kita tuh pilihan kita tuh didasarkan sama sifat-sifat yang impulsif. Gitu, yang cuma keinginan euforia lagi, cinta-cintaan gitu kan. Betul betul. Iya, banyak-banyak yang lagi cinta-cintaan, ya mending kita kawin aja yuk. Itu adalah saat yang, makanya gue selalu bilang ya, lu jangan bilang I love you ketika lu lagi jatuh cinta. Oh, atau lagi having sex nggak boleh ya? Oh I love you gitu. Nggak boleh. Jangan, oh, jangan. Nggak boleh. Bohong ya itu Nggak, ya. bilang aja lu keren. Lu keren Iya, banget iya, sih. iya, iya, iya. Iya. Kalau I love you tuh jangan lu utarakan I love you ketika lu lagi jatuh cinta banget. Lu katakan I love you ketika lu lagi pikiran lu tuh lagi jernih banget. Jadi kemana-mana ini. Ya 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 ya. Iya, jadi co-living itu balik lagi ya. Ini sebuah pilihan yang amat sangat sulit ya. Dibilang sulit kenapa? Karena banyak pertimbangan. Seperti yang lu lakukan lah ya. Lu udah yakin sama pilihan lu dan lu udah pernah menjalani itu. Gue nggak yakin dengan pilihan gue. Ya. Tapi gue merasa gue udah cukup dewasa. Dia laki-laki yang bertanggung jawab gitu. Even sebelum co-living kita 3 tahun lu pacaran men. Gitu. Oh, 3 tahun baru tinggal bareng. Iya karena gue di Bandung dia di Jakarta. Oh, LDR. LDR asalnya gitu. Oh. Mungkin karena itu ya. Kalau gue ya pencetusnya adalah kita sangat bosen jauh-jauhan sampai akhirnya kayaknya kita harus barengan deh. Oke. Gitu kayaknya. Akhirnya baru tinggal bareng. Jadi bukan karena gue yakin sama orangnya, tapi karena Tapi kan lu melewati proses 3 tahun dulu dong. Akhirnya bisa menentukan pilihan itu dong. Betul. Iya, Nah, ada itu prosesnya juga, lah. Betul. Kayaknya Ya. itu deh. Lu jangan sampai mikir mau co-living terburu-buru. Iya. Hanya karena gini. Lu harus pikirin satu cuy, ketika lu mau co-living lu cuma satu. Lu bakal bosan kan nih sama nih orang nih. Ketika lu tahu lu bakal bosan, lu harus tahu juga cara ngilangin bosannya gimana. Gitu. Karena ketika lu tipikal orang yang bosan dan lu diem doang, dan akhirnya bosan itu menumpuk, dan akhirnya jadi bom waktu, dan akhirnya jadi hambar aja hubungan lo. Nah itu yang dipermasalahkan sebenarnya sih. Apalagi ini ketemu tiap hari nih, co-living tiap hari cuy ketemu. Betul, lu bangun ketemu muka yang sama gitu kan. Nah itu tuh harus dipikirin juga tuh. Jadi banyak deh. Ini bukan masalah. Jadi lo takut bosan gitu kalau misalnya co-living. Apa bedanya sama married kalau gitu? Takut bosan nggak? Ya gue sih sampai sekarang belum pernah married ya. Oh iya. Jadinya gue nggak ada fokus di situ sih. Maksudnya nggak ada prioritas di situ gue. Itu agak mindset yang aneh menurut gue. Menurut gue prioritas gue adalah mencintai dia dan mencintai gue selayaknya manusia aja. Bukan kebo Gitu. ya.
bukan kebo, bukan cinta karena institusi menurut Iya, gua. iya. Setuju. Iya, Gua tapi nggak kan mau, betul. gua nggak nutup kemungkinan gue nanti tahun depan akan co-living kah, akan menikah kah, tapi pikiran gue yang sekarang nih ketika lu tanya, nah itu jawaban gue tuh. Nah balik lagi, seperti yang Olin bilang, co-living itu nggak semua orang bisa melakukannya. Betul. Harus orang dengan ras-ras unggul Iya, yang bisa melakukan hal itu ya. Betul. Ras-ras unggul. Kan itu banyak tanggung jawab cuy, banyak banget tanggung jawab. Betul, Ronaldo berhasil loh, by the way. Iya, nah ini sekarang dia ke Qatar yang nggak boleh co-living gimana ya? Katanya sampai regulasi negaranya mau dirubah. Gara-gara Jadi, Ronaldo. Gara-gara Ronaldo. Jadi turis asing, warga negara asing yang tinggal di sana, itu akhirnya akan diperbolehkan untuk living together Dengan tanpa pasangannya? marriage. Ya, Gara-gara Ronaldo. merubah tatanan sebuah negara just because of Ronaldo. Anjir. Artinya apa? Keren. Artinya apa? Apa? Artinya regulasi itu tidak berguna. Ya. Nggak berguna dong. Di sini gue melihatnya adalah bukan tidak berguna sih. Regulasi itu tuh dibuat dan diubah sesuai dengan kepentingan. Exactly. Iya. Menurut gua gitu sih. Iya. Jadi bukan salah, regulasi itu adalah bukan salah dan benar sih. Kepentingan siapa yang akan mayoritas di situ sebenarnya. Betul. Iya. Semua tentang kepentingan ya. Semua tentang kepentingan cuy. Ini nggak ada sesuatu yang adil menurut gue di dunia ini. Betul. Semua tentang kepentingan. Kebayang kalau udah ngelaporin anak saya atau enggak kakak saya, ibu saya, terus tiba-tiba Oh enggak, Ronaldo aja boleh. Maksudnya enggak iya gitu ya. atau enggak dibalikin. Iya. Ini ini mau ngaduin soalnya pasal dengan ini Iya. apa? Perzinahan. Bukan perzinahan. Ini Kebo-kebo. ke perlakuan yang tidak menyenangkan. Nah, karena Kan saya. bisa. Iya. Iya. Enggak ngebalikin yang Oh ngelaporin ngebalikin. dilaporin. Oh oke. Kan karet semua tuh. Iya. Aduh bingung. Terus ngelaporin misalnya ibunya, iya ini anak saya ini terbuktinya. Oh, UU ITE kena juga, UU ITE. Iya. Jadi ribet ya. Ribet menurut gue. Nah sebelum meribetkan hal-hal yang seperti itu ya balik lagi ini tanggung jawab yang besar semuanya ya. Pacaran, berhubungan dengan orang, apalagi sampai co-living itu kan tanggung jawab yang besar ya. Jadi balik lagi yang pertama nggak semua orang bisa ya. Yang kedua ketika lu emang memutuskan hal itu pastikan benar-benar konsisten akan hal itu ya. Dalam artian konsisten, belajar untuk menghormati privasi dari pasangan kita. Tapi gue mau nanya nih, Mak. Iya. Misalnya cewek lo tiba-tiba jadi miliarder gitu ya, atau triliarder, apa sih? Iya, Saya iya. kan Ya, triliuner. Ya itulah Iya. gitu ya. Terus tiba-tiba dia beli rumah gitu besar gitu. Terus dia ngomong, Beb, tinggal sama aku yuk, aku belum siap merit. Ya. Tinggal sama aku mau nggak? Enggak, gue bilang gue mendingan sering nginep aja tempat lu dibandingkan gue tinggal sama lu. Aku nggak mau. Misalnya Ya dia udah bilang. kalau gitu nanti kalau kita memutuskan untuk menikah. Oh gitu ya. Tapi ketika emang kita masih pacaran, gue nggak mau konsepnya adalah gue tinggal sama lu atau kita tinggal bareng. Tapi gue sering nginep aja. Lu orangnya takut bosan. Bukan takut bosan sih. Gue kalau ya gue pacaran itu kalau yang bener pacaran ya itu lama-lama loh. Kalau bener pacaran ya, yang bener-bener pacaran. Iya. Iya. Kalau gue memutuskan untuk pacaran berarti gue udah tahu diri gue tuh kapasitas gue tuh segimana. Ya. Iya. Oke. Jadi ketika memang tinggal bareng kayaknya belum kalau gue. Dan Belum gue, ya? Ya, tapi sama sekali gue tidak ngejudge teman-teman yang tinggal bareng. Cuma penasaran doang sih kenapa ya mereka mau gitu. Kalau lu melihat artis-artis Indonesia yang pernah Tinggal bareng? Yang nggak ada bedanya dia sama teman gue yang orang biasa sih. Tetap aja gitu. Cuma bedanya adalah mereka akan ada beban moral yang lebih ketika netizen ini tahu mereka tinggal bareng gitu. Iya, cuma itu doang sih. Dan Kalau itu di bukan. Indonesia tuh kesiapan mental ya. Iya, dan mungkin ya. itu bukan urusan gua sebenarnya, urusan mereka gitu. Jadi kalau misalnya artis atau siapapun yang tinggal bareng itu nggak ada hubungannya sih. Gue cuma penasaran apa ya yang memutuskan mereka untuk tinggal bareng ya. Biar apa ya gitu. Gue lebih ke situnya sih, lebih penasaran doang. Iya, tapi gue sampai sekarang belum pernah melakukan hal itu. Nih ya, sekarang kita bahas mungkin ya keuntungan dan kekurangan dari si co-living ini. Oke. Keuntungan, sering ketemu tiap hari. Betul. Ya. Terus kalau mau nyari pasangan kita gampang lah, malam-malam gitu, nggak perlu nelfon, nggak perlu apa Betul. gitu. Iya betul. Lu capek
balik kerja, dia capek balik kerja, terus kalian menceritakan kisah kalian seharian, itu sesuatu yang seksi menurut gua. Ya, dan itu Oh, that's true. itu bisa dilakukan dengan tepat guna karena lu tinggal bareng. Betul, Ya. betul. Apalagi terus. Terus bayar bills. Bagi dua. Gantian. Bagi dua atau Atau gantian gantian. lah. Ya. Cuci piring, Cuci piring, ya pekerjaan rumah. masing-masing ada partnya dong. Ya. Ya, Ya, oke. kadang kan gantian juga. Gantian juga cuci piring. Oke. Terus pokoknya Ya kalau hal-hal gue sih berhubungan sama cowok harus mau ya kayak Ya. gitu-gitu gitu. Karena pekerjaan rumah bisa dibagi dua lah ya. ya karena gue mau ngerjain pekerjaan laki-laki karena gue jago angkat galon. Jadi I don't mind. Angkat galon itu bukan Anjir, gue pekerjaan laki-laki. Oh, bukan. Itu pekerjaan orang yang pengen ganti dispenser. Misalnya, Iya. misalnya. Ya cuci piring juga bukan pekerjaan perempuan. Ya? Pekerjaan laki-laki itu apa ya? Disunat lah ya. Oh iya benar. Iya, karena kalau misalnya lu Iya benerin sih. genteng, cuci piring, itu laki dan perempuan tuh bisa melakukannya. Setuju. Iya. Setuju. Iya. Terus apa lagi? Keuntungannya adalah bisa mengenal Satu sama lain. konsistensi dari sifat pasangan. Ya, banyak yang bilang kayak gini. Lu akan menemukan sifat asli dari pasangan lo ketika beberapa hal. Yang pertama adalah ketika lu liburan bareng, di minggu kedua lu akan tahu sifat asli pasangan lo. Gitu. Ketika liburan bareng. Terus ketika tinggal bareng katanya di tahun kedua apa bulan keberapa gitu katanya. Lu bisa tahu sifat asli dari pasangan lu. Gitu. Nah, itu bisa terjadi ya kalau co-living ya. Betul. Oke. Kekurangannya co-living. Co-livingnya kekurangannya pertama mungkin bikin orang tua marah. Oke, kalau misalnya mereka nggak setuju. Betul. Oke. Atau misalnya sebelum orang tua marah beban yang besar untuk mental ya, kesiapan mental untuk ngomong sama orang tua lah ya. Itu ada effort di situ lah ya. Betul. Ya. Yang kedua, kekurangan dari co-living adalah tadi mungkin lo akan cepat bosen. Gitu. Ada ketiga, Apa? tetangga banyak dosa. Gibah mulu. Yoi. Lihat itu. Si Olin sama cowoknya. Iya kan? Iya, itu Nggak merugikan nikah. sih sebenarnya. Kasihan mereka jadi banyak dosa kan Iya. karena gosip mulu. Iya. Ih, ngapain tuh lihat tuh. Subuh-subuh keramas Olin rambut basah. Iya Ngapain benar. coba gitu. Iya. Benar. Gibah mulu ya. Berisik banget sih di atas Iya, gitu ya. tiap hari ngak-ngok aja. Suara apa sih? Gitu. Iya. Oke. Terus adalah privacy. Privacy. Ya. Makanya jangan nyari 4x4 ruangan. Iya. Tapi segede-gede rumah ya, segede-gedenya rumah. Iya. Ini masalah bukan rumah, bukan masalah apanya. Ini adalah sifat menghargai lu sama pasangan lu sih. Itu doang sih. Lu mau tinggal satu kosan yang cuma 4x3 meter pun ketika lu tahu bahwa lu harus memberikan space ke dia dan pun sebaliknya, itu akan fine-fine aja kok menurut gua. Iya, tapi tetap aja fine-fine-nya ya lu akan ngelihat kayak misalnya nih, ada gesture-gesture kayak gini nih. Bisa lagi nonton bareng terus kayak kok kenapa ditutup? Terus kayak kok nelfon harus ke sana sih? Emang nelfon nggak bisa depan gua aja? Iya. Iya. Trust itu penting Nah, ya. itu Iya. tuh harus membangun trust semuanya tuh. Kalau lo nggak punya trust, jangan. Jangan deh. Kalau lu orangnya posesif, lu orangnya trust isunya gede banget, nah mendingan jangan deh. Jangan melakukan co-livingan deh. Udah lu pacaran biasa aja deh udah. Betul. Jangan Iya. gaya-gayaan lah lo. Ya jangan gaya-gayaan hanya demi Iya. kemasan cinta. Jadi lu memutuskan untuk co-living gitu kan, tapi lu ternyata tidak bisa bertanggung jawab akan pilihan lu, jangan deh. Ya. Jangan. Ya. Jadi co-living itu ada tadi kita udah sebutin ya beberapa keuntungan dan kekurangannya. Ini tergantung gimana lo semua tuh, gue siap gak ya? Gue siap gak ya gitu? Ternyata Betul. gue siap gak ya? Apakah emang lo orang yang sama kayak gue? Gue gak mau co-living, gue gak mau tinggal bareng. Gitu. Iya, benar. Apakah lo orang kayak Olin yang setuju dengan hal ini dan Dengan gak terms and apa-apa? condition tertentu Ya. pastinya. Nah buat teman-teman di sini mungkin bisa diskusi juga di kolom komen. Lo orang yang suka atau setuju atau tidak setuju silakan loh. Kita sangat Dan menurut kalian pasalnya bagaimana? ya kita tunggu deh. Asik. Thank you Olin lo udah ngundang gue lo. Thank you, nggak ngundang sih, lu bakal reguler di sini.
Namanya Gofar and Beyond. Iya. Udah gue kasih Namanya ide. all out ya, all out ya. All out. Oke. Soalnya ada all in, by all in. Wih deh. Mantap. All in Thank support. you, All in. Gofar. Thank you semua. Bye.